Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lailatul Husna, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kudus dengan NIM 2320210085. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu kalian untuk memahami dan mempraktikkan cara membuat surat gugatan yang baik dan benar, khususnya dalam konteks sengketa ekonomi syariah. Kita akan menggunakan kasus nyata dari soal praktik hukum ekonomi syariah, yaitu kasus hubungan prestasi antara Bapak Ahmad sebagai penggugat melawan PT Amanah Mulia sebagai tergugat dalam perkara jual beli emas dengan akad murabahah. Saya juga akan menampilkan surat gugatan yang telah saya buat sendiri berdasarkan kasus tersebut, sehingga kalian bisa melihat langsung bagaimana teori diterapkan dalam dokumen hukum yang sesungguhnya. Sebelum masuk ke teknis pembuatan surat gugatan, mari kita pahami dulu duduk perkaranya. Saya akan membacakan ringkasan dari kasus yang diberikan oleh dosen saya. Pada 10 Januari 2025, Bapak Ahmad, seorang pegawai swasta yang beralamat di Jalan Diponegoro, nomor 10, Kabupaten Demak, melakukan transaksi pembelian emas batangan seberat 50 gram melalui PT Amanah Mulia, sebuah perusahaan perdagangan emas syariah yang beralamat di Jalan Sultan Agung, nomor 45, Kota Semarang. Transaksi ini dituangkan dalam surat perjanjian jual beli emas nomor 012-SP-MRBH-AM-Romawi 1-2025 dengan menggunakan akad murabahah dengan harga pokok emas yaitu 70 juta dan margin keuntungannya yaitu 10 juta rupiah. Sehingga total harga jualnya yaitu 80 juta dengan skema cicilan 12 bulan. Uang muka sebesar 5 juta dibayar langsung pada saat akad, dan PT Amanah Mulia wajib mengirimkan emas paling lambat 7 hari setelah uang muka diterima. Bapak Ahmad sudah membayar uang muka tepat waktu dan bukti transfernya pun sudah dikonfirmasi. Namun, hingga 25 Januari 2025, emas tidak kunjung datang. Tergugat berdalih stok emas dan kosong. Bapak Ahmad kemudian mengirim surat komplain pada 5 Februari 2025. Lalu, surat somasi pada 15 Februari 2025 dengan tenggat 7 hari. Tapi, hingga batas waktu somasi berakhir pada 22 Februari 2025, PT Amanah Mulia tetap tidak memberikan tanggapan maupun penyelesaian. Akibatnya, Bapak Ahmad mengalami kerugian material sebesar 20 juta, meliputi uang muka 5 juta, kerugian akibat kenaikan harga emas 13 juta, dan biaya komunikasi serta administrasi sebesar 2 juta. Dan Bapak Ahmad juga mengalami kerugian imaterial sebesar 5 juta berupa tekanan psikologis, rasa kecewa, dan hilangnya kesempatan investasi. Karena PT Amanah Mulia tidak menunjukkan etikat baik, Bapak Ahmad memutuskan untuk mengajukan gugatan UN prestasi dengan didampingi kuasa hukum. Dalam soal ini, kita berperan sebagai kuasa hukumnya. Sebelum membuat dokumennya, kita pahami dulu apa itu surat gugatan. Surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang harus diperiksa dan diputus oleh hakim. Dalam kasus ini, dasar hukum yang kita gunakan antara lain Pasal 1238 KUH Perdata tentang somasi atau ingebrekes telling dasar bahwa tergugat sudah dinyatakan lalai secara resmi melalui surat somasi. Kemudian pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan. Kemudian pasal 36 sampai 38 KHS atau kompilasi hukum ekonomi syariah tentang ingkar janji dalam akad syariah. Kemudian fatwa DSN MUI nomor 4/DSN-MUI Romawi 4/2000 tentang murabahah. Dan yang terakhir adalah pasal 49 huruf I Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang kewenangan pengadilan agama dalam sengketa ekonomi syariah. Karena perkara ini menyangkut akad murabahah yang merupakan akad syariah, maka gugatan diajukan ke pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Inilah yang disebut
kompetensi absolut, sedangkan kompetensi relatifnya adalah Pengadilan Agama Semarang, karena PT Amanah Mulia berkedudukan di Kota Semarang. Sekarang kita masuk ke inti bagaimana struktur surat gugatan yang benar. Saya akan menjelaskan sambil menampilkan surat gugatan yang telah saya buat berdasarkan kasus ini. Yang pertama yaitu kepala surat. Di bagian paling atas ini terdapat kop surat kantor hukum. Ini ya, kantor hukum. Dalam ini Husna Alawi beserta alamat dan kontak. Ini alamatnya, ini kontaknya. Kemudian dicantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat, yaitu ini, Demak 1 Maret 2025, serta tujuan Ketua Pengadilan Agama Semarang. Ini ditujukan kepada siapa? Lalu perihal surat, ditulis surat gugatan dan prestasi dalam perkara jual beli emas dengan akad murabahah. Yang kedua adalah identitas para pihak. Bagian ini memuat kuasa hukum, identitas kuasa hukum, yaitu Anissa Lailatul Husna SH. Kemudian identitas para penggugat, identitas penggugat dan tergugat. Nah, di sini saya lupa mencantumkan NIM ya. NIM NIK, seharusnya ada NIK-nya. Oke. Karena kita bertindak sebagai advokat, maka kita mencantumkan nama kita sebagai kuasa hukum beserta nomor surat kuasa khusus yang menjadi dasar kewenangan kita bertindak, yaitu surat kuasa khusus nomor 1-SK-AHM-2/2025. Di sini nama penggugatnya yaitu Ahmad yang pekerjaannya sebagai pegawai swasta yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 10 Kabupaten Demak. Dengan NIK-nya saya lupa mencantumkan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Selanjutnya yang tergugat yaitu PT Amanah Mulia, bergerak di bidang perdagangan emas syariah, alamat Jalan Sulat Agung nomor 45 Kota Semarang. Selanjutnya disebut tergugat. Sebelum posita, kita perlu menegaskan mengapa perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Semarang, baik secara kompetensi absolut maupun relatif. Ini penting agar hakim tidak perlu mempertanyakan yurisdiksi pengadilan. Yang keempat yaitu duduk perkara atau posita. Posita adalah uraian fakta, kronologis, dan dasar hukum yang menjadi alasan gugatan. Penulisannya menggunakan nomor urut agar mudah dibaca. Seperti ini ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dalam surat gugatan ini, posita dimulai dari angka 1, yaitu isi perjanjian dan ketentuan akad murabahah. Angka 2, bukti penggugat telah membayar uang muka. Angka 3-5 yaitu kronologi tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Angka 6-7 adalah upaya komplain dan somasi yang tidak ditanggapi. Angka 8 itu kesimpulan bahwa tindakan tergugat merupakan wan prestasi. Penulisan posita harus runtut, jelas, dan didukung fakta, tidak boleh melompat-lompat. Yang kelima yaitu kerugian yang diderita. Bagian ini merinci secara spesifik kerugian yang dialami penggugat. Kerugian materialnya yaitu uang muka sebesar 5 juta, plus kerugian akibat kenaikan harga emas yaitu 13 juta, biaya komunikasi, transportasi, dan administrasi yaitu 2 juta. Totalnya yaitu 20 juta.
Kemudian kerugian imaterial berupa tekanan psikologis, hilangnya kesempatan investasi, serta terganggunya aktivitas penggugat. Akibat ketidakpastian dari pihak tergugat. Totalnya 5 juta. Total keseluruhan adalah 25 juta. Mencantumkan rincian kerugian yang konkret dan terukur sangat penting agar tuntutan ganti rugi memiliki dasar yang kuat. Yang keenam yaitu dasar hukum. Di sini kita mencantumkan pasal dan regulasi yang menjadi landasan hukum gugatan, mulai dari KUH Perdata, KHES, Fatwa DSN MUI, hingga Undang-Undang Peradilan Agama. Bagian ini menunjukkan bahwa gugatan kita bukan sekedar keluhan, melainkan tuntutan yang berpijak pada hukum yang berlaku. Yang ketujuh yaitu petitum atau tuntutan. Petitum adalah inti dari seluruh gugatan, apa yang kita minta dari hakim. Dalam surat gugatan ini, petitum terdiri dari 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi. 3. Menghukum tergugat mengirimkan emas 50 gram, atau jika tidak bisa, mengembalikan uang muka sebesar 5 juta. 4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi material 20 juta. 5. Menghukum tergugat membayar ganti rugi imaterial 5 juta. 6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. 7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu. Dan ditutup dengan kalimat subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Petitum harus selaras dengan posita. Apa yang kita tuntut harus didukung oleh fakta yang sudah kita uraikan sebelumnya. Dari kasus dan dokumen yang sudah kita bahas, ada beberapa hal penting yang perlu kalian ingat saat membuat surat gugatan. Pertama, pastikan pengadilan yang dituju berwenang baik secara absolut maupun relatif. Salah pengadilan berarti gugatan tidak dapat diterima. Kedua, surat kuasa khusus wajib ada jika kalian bertindak sebagai kuasa hukum. Tanpa itu, kuasa hukum tidak punya dasar bertindak di persidangan. Ketiga, posita harus memuat kronologi yang jelas dan runtut, dari awal perjanjian hingga terjadinya prestasi. Hakim harus bisa memahami duduk perkara hanya dengan membaca posita. Keempat, rincian kerugian harus spesifik dan terukur. Jangan hanya menulis penggugat mengalami kerugian besar tanpa angka yang konkret, karena itu akan mengakibatkan adanya multitafsir. Kelima, petitum harus konsisten dengan posita. Jangan menuntut sesuatu yang tidak diuraikan faktanya di bagian posita. Keenam, gunakan dasar hukum yang tepat. Dalam perkara ekonomi syariah, jangan lupa mencantumkan KHES dan Fatwa DSN MUI. Baik, kita sudah sampai di penghujung video ini. Hari ini, kita telah mempelajari cara membuat surat gugatan secara lengkap, mulai dari memahami kasus posisi, menentukan pengadilan yang berwenang, menyusun identitas para pihak, menulis posita yang runtut, merinci kerugian, mencantumkan dasar hukum, hingga merumuskan petitum yang tepat. Semua ini tidak hanya teori. Kita sudah melihat langsung bagaimana dokumen hukum yang sesungguhnya dibuat berdasarkan kasus nyata. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa hukum ekonomi syariah. Saya Anissa Lailatul Husna mengucapkan terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.